Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SJ Entertainment, Sobat SJ Entertainment. Ya, kita balik lagi karena tadi kita sudah melihat bersama penampilan-penampilan teman-teman yang udah ikutan jamming bareng kita. Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Yes, kita juga udah bersama teman-teman Borneo Rock Community yang udah hadir malam hari ini. Thank you so much buat teman-teman semuanya. Betul banget. Dan juga SJ Entertainment Lovers Yes. yang ada lagi nonton sekarang ya. Iya. Iya gak sih? Oke. Dan malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan mereka-mereka. Yes. Tentunya tidak asing lagi buat warga Samarinda ya. Terutama buat mungkin Indonesia. Wih, nasional udah dong. kancah Ya, nasional betul soalnya banget. nih ya. Iya pastinya. Karena mereka-mereka ini juga salah sudah satu yang legend Betul Samarinda banget. Betul rocker banget. sejati Betul kayaknya banget. ya. Betul banget. Oke. Oke, pasti udah gak sabar lagi kayaknya. Benar. Nanya ke siapa nih? Boleh. Yang pertama. Dari iya. mana ke mana. Oke, Tapi betul. tadi mungkin teman-teman juga sebelumnya udah menyaksikan ya, kita udah perkenalan juga sama Bang Rafiq, Bang Papi dan juga Bang Oji. Betul Tapi banget. kita belum ngulik-ngulik nih sebenarnya Betul. tentang rock yang ada di Samarinda khususnya di Kalimantan Timur ya. Karena Betul mereka banget. ini jadi salah satu yang legend. Kita tanya Betul dulu banget. awal mulanya seperti apa sih ya. Betul. Oke. Betul. Nestor, Ke- kemana dulu nih? Boleh, Bang Papi, boleh silakan Bang Papi. Ini kita ngobrolin tentang awal mula musik rock di Samarinda. Itu tahun berapa sih mulai mengenal musik rock untuk pribadinya Bang Papi sendiri? Oh kalau saya pribadi di tahun 86 ya. Tahun 86, wow udah lama banget. 86. Oke. Itu saya masih SMP waktu itu. Bersama teman-teman sekolah saya. Ya masih bawakan lagu-lagu lama kayak Beatles gitu Wih, kan. berarti itu masih sekolah hitungannya Sekolah. SMA? Ya, SMP? SMP kelas 2. Wah dari SMP udah mulai bermusik ya. Iya. Keren, 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 keren. Gus Plus, ya, bawa-bawakan seperti itu. Nah terus lanjut. Seiring waktu berlalu, saya kira-kira SMA itu kelas 1 kalau nggak salah. Diajak, kebetulan saya bertetangga dengan teman saya yang punya bapak hobi. Jadi dia punya bapak hobi dalam bermusik. Bermusik, oke. Biasanya disupport banget tuh. Ya, Iya. beliau kerjanya di Trakindo Utama khusus di merek Caterpillar waktu itu ya. Caterpillar kan. Udah lama berarti itu Ya, juga ya. Caterpillar. Nah dari situlah nama Cat Power itu ada. Oh. Cat itu Caterpillar. Oh, berarti filosofi namanya itu dari Caterpillar. Caterpillar. Oke. Produk Caterpillar, jadi Cat Power. Mm-mm. Belum. Belum. Panser belum ada waktu itu masih. Oke. Jadi itu di sekitar tahun 87 89. Oke. Nah, itu terus kita dikomersilkan sama beliau. Main di perusahaan-perusahaan. Main kalau dulu kan Agustusan kan Iya, dari panggung panggung ya. ke panggung Nah, gitu ya. Gitu. Nah, dan itu terus sampai akhirnya muncullah band-band rock setelah itu gitu loh. Oke. Salah satunya adalah Panzer. Panser. Kemudian ada Vans Rock. Hans Rock. Vans Rock itu tadi gitarisnya ada tadi, Mas Dadi tadi. Yang main pertama tadi beliau. Itu Vans Rock. Oke. Nah kemudian Panzer ini sangat cepat besarnya waktu itu. Berkembangnya dan Berkembang. dikenal orang-orang ya. Sangat, Oke. karena sempat ngikutin festival-festival band gitu kan. Nah terus keliling-keliling juga, mereka show kemana-mana segala macam. Nah kemudian dia juga sebagai opening band-band kayak Bumerang pernah, Riff, kemudian macam-macam, Jamrud, Power Metal juga. Wih, keren. Gitu. Nah, Jadi di sini- band-band openingnya ya. Benar, Oke. band-band opening itu, Iwan Fals segala macam. Nah, terus kemudian Panzer itu, jadi gini, Cat Power itu dulu kita punya drummer ya, Bang Rafiq ini. Oh. Nah, Jadi ya kan? sebelum Panser sebenarnya ada band juga tergabung. Di Cat kalian Power ini ya? itu tadi, Oke. drummernya beliau ini. Nah, kemudian beliau cabut, digantikan oleh pemain drum yang lain. Nah, kakak beliau ini adalah pemain band lama di tahun 70-an. Wow, lebih senior lagi. Ya maaf, beliau sudah meninggal juga, Oke. almarhum Bang Isa Ibrahim namanya. Mhm. Nah, beliau lah yang mendirikan Panzer itu. Oke. Beliau tadinya
belum ada band, beliau mendatangkan band-band luar. Kayak band dari Bandung gitu kan. Promotor beliau. Oh promotor. Kemudian lama-lama wah ini bikinlah. Ternyata anak-anak Samarinda nih ada skillnya juga. Ya, Teman-teman rocker ini ya. Ada adeknya juga di situ kan. Istilahnya setelah itu dia datangkan Mat Beatle. Beatle-nya Indonesia itu dari Bandung. Kalau nggak salah alatnya itu setelah Mat Beatle selesai dibeli seperangkat itu dibeli sama Wih almarhum. keren. Saking supportnya ya. Akhirnya dari situlah titik nol Panzer. Titik awalnya di situ. Itu terus Cat Power juga masih ada. Saya di Cat Power, Rapik di Panzer. Nah terus kemudian waktu berlalu dan segala macam Cat Power bubar. Cat Power itu bubar di tahun berapa ya? Tahun 97-an lah. 97, 98. Waduh itu aja kayaknya aku baru lahir deh kayaknya ya. 97, 98. Itu udah bubar. Cat Power udah jarang-jarang main karena ada yang kerja apa segala macam. Panzer terus dan saya sama Rapik pernah bikin di luar Panzer waktu itu. Bikin band lain? Bikin band lain. Okay. Nah, rock band, juga nih rock alirannya? juga. Okay. Waktu itu nama bandnya Track Legend. Track Legend. Track itu traktor. Traktor, Salah satu. tetap ya filosofi namanya itu dari alat-alat dan produk-produk. Oke. Karena salah satu gitaris kita orang Track Indo juga waktu itu. Gitarisnya Cat Power juga. Wah keren, Mas Yusuf. unik. Waktu itu. Nah terus kemudian Panzer kan gitarisnya kan Mas Hanafiah waktu itu ya. Sebelumnya ada Bang Samsul yang sekarang ada di Kalteng ya Pak ya. Kalber ya? Kalteng ya. Terus kemudian lanjut. Panzer jalan terus, regenerasi terus sampai terakhir kita ketemu seorang gitaris, Yusuf keluar kita ketemu seorang gitaris, ya Ozi ini, beliau ini muda, bagi kami dia muda. Iya, beliau ya, lahirnya tahun 81 ya, Ozi 81. Kemudian dia pulang dari Jogja waktu itu, sekolah gitar di sana, sekolah musik lah, gitar. Yusuf keluar, beliau kita ambil. Iya. Nah Bang dari Yusuf situ. yang tadi? Yang Bukan, sebelumnya, bukan ada lagi. Yusuf. Oh beda lagi ya, oke. Yusuf. Beliau sedang nggak main band lagi juga. Nah jadi Oji lah dari situ sampai hari ini, sampai saat ini dia lah yang main di 2000 ya dia. Tahun 2000? Tahun 2000. Sekitar 26 tahun yang lalu ya teman-teman RJ Entertainment. Jadi emang bener-bener legend banget ini. Nah setelah itu kita bareng. Bareng nih, bertiga nih bareng. Ikut festival apa segala macam. Ya ada prestasi dapat. Sampai kita ke Banjarmasin, manggung sama Zamrud segala macam. Wih keren. Ya. Udah keluar daerah ya. Dari situlah. Sampai ya kami jalan terus. Sampai Panzer itu karena Bang Isa sudah meninggal. Ya kan. Terus kami juga punya jalan masing-masing. Tapi kami bertiga tetap main band dengan nama lain. Jadi bukan Panzer lagi. Sering waktu berlalu kan sekarang kan panggung-panggung itu sudah 2000 tahun ke atas sudah jarang kan. Oke. Nah terus merambahlah di kafe-kafe. Nah kami sempat main di kafe. Reguleran berarti Reguleran ya? tapi lagunya rock. Tapi alirannya rock. Alirannya rock. Kita bawain lagu rock. Dulu di Ocean Front itu kita bawain lagunya rata-rata Jamrud semua. Wih. Ya masuk. Terus kemudian yang sekarang jadi Super Wing. Dulu namanya PX. Kita main di sana juga. Tapi pakai nama Panzer juga waktu itu. Wih. Di Mitra pernah juga kita main. Mitra juga ya. Nah akhirnya itulah. Oke. Di klub-klub dan di bar-bar yang tersebar di Samarinda. Oke. Nah terus ujungnya nih. Nah, plot twist terakhir. Sekarang posisinya Oji masih main di reguleran. Bang Rapik juga masih main. Kadang di reguleran, kadang set job. Saya yang udah gak main lagi. Lo kenapa tuh kalau boleh tahu? Konglomerat. Enggak. Oh sudah freedom ini ya, finansial ya. Enggak juga. Enggak. Jadi kenapa tuh Bang? Istirahat aja. Istirahat. Udah jalan 2 tahun saya udah istirahat. Main band lagi. Tapi boleh lah ya sesekali ikutan jamming kayak malam ini lagi ya. Boleh. Siapa tahu minggu depan ada lagi, gas lagi ya Bang ya. Oke, kita beralih lagi nih ke Bang Rafiq nih. Tadi kalau dengar cerita dari Bang Papi, Bang Rafiq ini punya kakak seorang musisi juga. Kalau boleh tahu terjun ke dunia musisi dari mana? Apakah dari kecil, apakah dari habis lahiran?
kalau saya sih sebenarnya awalnya, kalau sama beliau ini, beliau kayaknya lebih ngetop duluan. Oke, lebih top dulu ya. Mungkin tadi ketinggalan. Iya. Jadi Cat Power itu duluan sudah ada. Dan salah satu personilnya yang sekarang ada di Slang, Rido Slang itu dulu sama beliau, satu grup. Satu band Ya, pernah. Rido Slang. Rido ke Jakarta, Cat Power jalan terus. Oke. Dulu saya sebenarnya bukan seorang drummer, saya dulu nyanyi awalnya. Oh. Ini musuh saya di panggung kalau ketemu kan grup. Karena dulu, Festivalan? karena belum festival, cuma belum? ada event-event kita Show. belum kenal juga. Gitu. Oh, beda band dulunya. Akhirnya saya Cat Power kebetulan drummernya waktu itu sibuk karena kuliah apa. Saya ini bukan pemain drum, dipaksa jadi pemain drum. Masuk di Cat Power. Jadi drummer. Jadi drummer Gabung akhirnya. sama beliau. Iya. Kurang lebih 2 tahun. Karena kakak saya dilihat adiknya bisa main musik. Alhamdulillah beliau support saya. Saya keluar baik-baik dengan Power izin. Saya bentuk Panser. Oke. Dan beliau investasi alat waktu itu. Dan pengalaman yang saya tidak bisa lupakan di tahun 91. Saya awal pertama kali ngiring artis besar yaitu seorang vokalis God Bless, Ahmad Albar di tahun 91. Wih, keren Jadi, banget. Ya, kakak saya sendiri yang datangkan waktu itu. Iya. Terus berjalan Sebagai promotor waktu, tapi kita masih hubungan baik apa. Nah, gonta-ganti. Nah, Cat Power keluar, bubar, balik lagi ketemu saya lagi. Oke, balik lagi akhirnya. Nah, waktu itu ada beberapa band juga di luar. Nah, karena Bang Yusuf itu kebetulan kerja di Truk Indo sibuk. Waktu itu saya kebetulan ada mau main sama Stinky sama Arul Power Metal. Waktu itu kita baru bentuk band. Nah, karena kesibukan gitaris, kebetulan kita ini sering jadi juri festival dulu. Jadi sambil ngelirik gitaris-gitaris yang bagus, ketemulah adik saya ini. Oh, jadi Nah, ini kita incar dari waktu festival. dari festivalan. Band. Oke. Saya sama Bang Papi, oh ini bagus nih. Ayo rekrut aja dia kali ya gitu. Ternyata dia yang kita pilih waktu itu. Kebetulan dia juga gitaris terbaik. Beberapa kali festival. Bass gitar. The Best Gitar. The Best Gitar. Sekalimantan juga. Keren. Kami. Dan alhamdulillah kami yang tua ini juga pernah merasakan sebagai The Best Drummer dan The Best Bass Kalimantan. Alhamdulillah. Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren. Jadi berjalan waktu karena musik rocknya sudah agak-agak ini waktu itu kan event-event juga sudah jarang. Jadi ada salah satu dari panitia festival Mahakam waktu itu, dia pengen mengundang legend, band rock legend, Cat Power sama Panser. Nah kebetulan waktu itu Cat Power personalnya sibuk, dia minta Panser harus tampil pokoknya. Panser, jadi saya juga bingung, vokalis kita tuh masih ada sebenarnya. Mr. Rodek itu cuma sibuk. Tapi? Akhirnya Papi juga sibuk. Oke. Tinggal saya sama Oji sama ada pemain keyboard masih ada, alhamdulillah Mr. Berto itu. Karena leader itu jujur, meskipun itu Panser punya kakak saya, leadernya beliau. Oke. Ya. Jadi Berjalan founder dan leader berbeda. Yang ngatur job Panser sekarang Oji. Oke. Jadi kemarin job itu Bang Rapik nyanyi ya, saya nyanyi waktu itu. Nah, kayak gitu. Nah, sebelumnya juga saya pernah banyak musisi di sini. Ada vokalis juga itu di sana pernah gabung. Adik-adik kita, ada beberapa gitaris. Dan itu yang tadi Mas Agus yang pakai topi, itu juga salah satu musisi dari Surabaya. Dan saya pernah bergabung bikin grup juga. Jadi kita nih banyak grup sebenarnya. Banyak ya. Jadi itu tergabungnya di Borneo Rock Alhamdulillah Samarinda. waktu itu terbentuklah Borneo Rock Community ini tadi. Dan kami pilih beliau inilah ketuanya. Wih, mantap. Itu dia ternyata ya. Sekjennya, wakilnya ada juga seorang basis. Iya. Pak Sekjennya mana ya? Pak Sekjen itu di belakang. Itu yang support kita. Oke. Tempat di sini beliau yang punya. Wah, terima kasih sekali Jadi Bang. dia support Thank you betul, so kita much. punya base camp di sini. Oke. Jadi saya rasa itu, saya hanya mohon kepada saudara saya di sini. Mohon doanya kita selalu bisa ngerok. Itu aja, terima kasih. Mantap. Oke, kita lanjut. Kalau tadi sudah Bang Papi, sudah Betul banget. Bang Rafiq, kita
kita lanjut nih. Betul Yang banget. adik-adiknya katanya. Iya, berarti saya kayaknya ya. gitu Iya, namanya. boleh, silakan. Oke. Mic-nya cuma satu. Oh iya benar. Oke. Terus sekarang setelah kita dengarkan tadi bincang-bincang kita dengan Papi dan juga Bang Rafiq, sekarang kita ke Oji. Oji, bagaimana mungkin rock atau mungkin bisa diceritakan buat SJ Entertain Lovers bahwa maksudnya maksudnya kapan bergabungnya dan memandang rock Samarinda itu seperti apa gitu. Ya, jadi saya cerita sedikit lah. Asal muasal saya bisa bergabung di musisi rock Samarinda. Saya aslinya bukan di Samarinda sebenarnya. Oh ya? Ya. Jadi orang asli? Saya aslinya di Kaltara. Kaltara, oke. Dari Baik. Tarakan. Dari Tarakan gitu ya? Nah 97 saya pindah ke sini. Pindah ke Samarinda. Waktu itu saya masih sekolah. Nah begitu 99 lulus. Itu saya main band di Samarinda itu masih band sekolahan. Nah, Oke. masih band sekolahan. Nah, begitu saya lulus, putuskan untuk keluar lah belajar Keluar mana nih Oji? ke Jogja. Ke Jogja, oke baik. Ke Jogja, saya belajar di sana, pulang akhir 99 pulang ikut saya festival. Nah, saya punya grup sebelum Panzer, yaitu vokalisnya tadi yang terakhir. Yang terakhir tadi, Yang tadi. Nyanyikan lagu power metal. Power Metal. Wis mantap. Itu terakhir, itu grup saya pertama itu festival. Oke, baik. Ya, bukan, udah lulus. Udah lulus SMA nih berarti Ya. ya. Oke, Jadi sebenarnya saya ini nggak senior banget juga gitu. Cuma numpang aja sebenarnya. numpang di Panzer berarti. Tapi aku kenalnya beliau itu di Panzer dulu sering bertiga soalnya. Biasanya ada artis-artis misalnya Jamrut, itu kan aku hobi nonton nih, berarti biasanya beliau-beliau bertiga ini jadi. Ya. Oh iya, oke. Nah lanjut, jadi tahun 2000 itu saya ikut festival Sekalimantan ya rasanya itu kan. Nah kebetulan beliau berdua ini jurinya dan orang Banjarmasin satu ya. Nah seperti itu. Mana itu di? Di Gor Segiri. Di Gor Segiri, oke. Tahun 2000. Nah setelah. Tahun 2000. Mbak Putri udah lahir belum? Oh baru lahir. Tadi katanya belum lahir, berarti udah lahir berarti tahun 2000. Oke. Nah jadi setelah festival itu saya langsung dihubungin beliau berdua ini untuk gabung. Kaget juga saya gitu kan. Kaget juga, wih masa sih gitu kan. Iya betul. Terus masuk Panzer lagi gitu. Betul, karena waktu itu kan beliau memang udah ini kan di Iya. Panzer. Nah dan dari situlah ya tidak dipungkiri memang nama saya situ naik. Langsung. Oke, betul. Iya. Dan musisi-musisi Samarinda juga kaget juga loh siapa ini gitu nah. Iya betul. Kok ada gitu. Ini orang dari mana gitu. Nah, jadi tidak dipungkiri memang Panzer yang membesarkan nama saya. Oke, baik, terima kasih. Dan memang pada waktu itu apakah Oji yang maksudnya misalnya melamar ke Panzernya atau Panzernya yang Oke, Bang Rafiq ya memang ya. Terus boleh tahu gak siapa pertama kali mungkin? Bang Rafiq kan mungkin yang ngajak. Jadi gini, Atau awal mulanya gimana? waktu kita bikin band di Panzer, track legend itu tadi Bang Yusuf. Oke. Vokalisnya itu almarhum Bang Maki dari Banjarmasin. Iya. Mantan vokalis Big Boy. Big Boy. Ya. Karena kesibukan Bang Yusuf, kebetulan waktu festival kita sambil nyari nih gitaris yang bisa. Nah ternyata memang kita jatuh hati sama Oji waktu itu. Oke. Dari permainan, dari ini, saya yang merekrut dia. Bahkan sempat drummernya hampir marah sama saya waktu itu. Karena saya culik dia. Gak mau dipanser. Oh ya karena kan boleh bilang sudah ada band sebelumnya Iya, kan Bang ya. punya Tiba-tiba band. diculik gitu Dia punya aja. band. Ya wajar aja komplain berarti. Tapi Bang. alhamdulillah grupnya, terutama drummernya waktu itu leadernya mengikhlaskan. Iya, alhamdulillah berarti betul. Iya. Dan sampai hari ini Panzer kalau kecuali diundang yang memang tuan rumahnya minta memang harus Panzer. Oke. Tapi kalau tidak, saya juga tidak mau membawa nama Panzer itu kenapa?
karena terlalu banyak sejarah itu satu. Oke. Berat Berat kalau di sekarang ini. Tapi biasanya itu kalau ada job answer saya serahkan ke Oji sekarang. Ke Oji. Oji. Oke. Iya dia yang memanage sekarang. Jadi dia ngatur. Kadang-kadang Oke, ada oke. saya nggak mau saya answer. Orang answer. Saya tetap hubungin Papi. Karena Papi ini juga kemarin kita ya sebenarnya orang-orangnya itu juga sih. Betul banget. Kita bikin band four session gabungan antara Panser sama Cat Power. Oke. Papi posisinya nyanyi. The Rocket juga gitu. Oke. Sebenarnya orangnya muter-muter aja sih. Muter-muter aja Iya. berarti ya. Iya, tapi kalau undangannya kadang ada panitia saya maunya Panser. Nah, karena Papi saya tanya, Pi gimana bisa nggak? Oh sibuk, oh ya sudah. Oke. Itu Oji yang ngatur. Terus vokalisnya di Bang, vokalisnya aku terus terang belum terlalu tahu siapa Ya. vokalisnya dulu Panser. Vokalis Panser pertama itu ada namanya Bang Iwan Sahdi, vokalis terbaik di Kalimantan. Oh Dia iya. di atas kita memang luar biasa beliau itu. Terus sempat ada juga Udit, beliau terakhir bergabung 95 terakhir. Sudah gonta-ganti banyak vokalis. Nah terakhir sampai hari ini masih ada. Saya rekrut vokalis dari Tenggarong yang punya talenta, suara bagus, oktav tinggi, yaitu Mr. Ronek. Masih Oh, iya. ada, alhamdulillah panjang umur. Cuma beliau karena ya tidak bisa hadir kesibukannya sebagai ASN namanya. Oh, tapi sering datang di base camp. Kadang-kadang beliau hadir. Oke, Ya. baik. Dan banyak adik-adik saya di sana beberapa vokalis itu juga bantu di Panser. Mr. Didit itu pernah bantu. Terus tadi ada juga Bang Ajis itu pernah juga di Panser sebagai basis. Padahal dia adalah seorang gitaris dan mantan basis Cat Power juga. Yang Oh, barusan tadi main keyboard. Iya, Padahal aslinya dia main sulit suaranya. Wah seru banget ya. Banyak sekali job desk-nya ya Mas Ajis Betul. ya. Iya. Yang namanya tadi Mas Ajis. Mas Oh iya. Ajis. Oh iya, Thank you beliau so much ya Mas Ajis ya. Oke lanjut. Tanggung jawabnya berat kayaknya. Banyak banget. Oke, dari awalnya Cat Power kemudian jadi Panser, sebenarnya musisi yang pertama kali menginspirasi kalian ini siapa sih? Betul banget, betul. Jadi gini, Samarinda kami salah satu yang menyaksikan kita kelas 3 SD ya SD ya. Samarinda punya band rock bagus, ada 2 band yang saya tahu dan itu salah satu yang membuat inspirasi kami bermain musik rock. Ada namanya band Pista Band dan Eksperimen Band. Pista Band. Ya dan eksperimen. Nah, alhamdulillah, insya Allah nanti di bulan depan saya akan tampilkan kakanda-kanda kami yang senior itu, karena alhamdulillah masih panjang umur, Betul Bang. akan kami tampilkan. Kita undang. Insya Oke Allah. betul. Ya. Nah barangkali Itu. SD Entertain nanti dikasih kesempatan untuk podcast juga ke CCB. Siap. Ya nggak sih? Nanti Betul. saya akan lapor ketua juga malam ini. Oke Ya baik. langsung. Sip. Jadi nanti dari generasi 70, Betul. ya kan? Betul, 90. Dan salah satu juga tadi basis yang saya baru juga berhubung Israel itu juga basis lama. Cuma karena beliau pengusaha jadi jarang. Oh iya. Ya. Oke. Banyak Iya. kesibukan berarti ya. Nah, termasuk Mas Adi. Mas Adi itu juga gitaris dunia legend, cuma karena beliau kesibuk ya. Jadi dia mau main kadang-kadang karena tamunya banyak perempuan gitu. Terus Oke. Mbak Putri mungkin barangkali kita bisa kita tanyai mereka karena kan saya memandang sekarang musik rock itu kayaknya agak-agak menurun lah kalau boleh Ya, saya betul. ini ya. Dari masa ke masa ya. Betul banget. Entah cara pandang saya atau bagaimana. Ya. Dan bahkan sekarang itu saya ngelihat banyak banget jenis-jenis musik yang bahkan saya sendiri kadang nggak ngerti sudah, Iya. nggak ngerti. Dan bagaimana kira-kira Bang Iya, Rafiq tanggapan termasuk dari Bang teman-teman juga nih atau semua. Papi dan juga Bang Oji melihat Skena musik rock. betul Dari- banget atau dari perbandingannya barangkali ya 70-an, betul 80-an, banget 90-an sampai apakah 2000-an. menurun atau mungkin hanya ada tambahan misalnya Ya. atau apa gitu Ya, seperti boleh. itu pandangannya Bang gimana Papi, Bang? boleh Bang Papi. Papi mungkin ya Papi silakan Papi. Oke. Musik rock itu kan sebenarnya udah dari tahun 60-an ya kita tahu ya. Betul, 60-an. betul, baik, Bang. Meskipun dari internasional dan nasional. Betul. Nah terus kemudian ini saya singkat aja. Iya baik. 70-an itu
booming mereka. Betul. Naik banget tahun 70-an itu kaum hippies itu, makanya dari luar negeri atau internasional ada The Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, kemudian ada Black Sabbath. Betul. Nah, itu mereka naik sekali, dan di Indonesia pun ada kayak God Bless kan? God bless, God betul. Bless, Aka. Aku juga salah satu yang mengidolakan God bless. Dan alhamdulillah God Bless sampai sekarang masih Masih eksis. Betul. Masih eksis sampai Meskipun sekarang. mereka udah 70 tahun dengan umur. Betul, gitu betul. kan. Nah terus 80 mulai berkembang lagi dengan adanya festival-festival Rock Zelebor. Betul, Itu betul. keluarlah kayak Andromeda, terus kemudian kayak Power Metal, Betul. Wizkid. Dan Betul. mereka di sponsor di manajerin ya sama Rock Zelebor itu. Nah lagu-lagu Betul. mereka tuh booming. Akhirnya ada voodoo, ada segala macam, dan termasuk ada slang di situ. Betul. Lox Labor memang dikenal promotor musik ya. Akhir 80 Iya, mau benar ya. masuk 90. Tapi sampai sekarang ya Bang, Lox Labor itu. Malah melebar ke sedikit nih. Lox Labor itu sampai sekarang apa sudah enggak ini? Sebenarnya Nggak ada lagi. Untuk perusahaannya sendiri itu ada, cuman dia di sound system. Di sound systemnya. Sound system. Kalau untuk Jadi khusus gitu ya Bang ya? untuk memproduserin mungkin hanya Bumerang yang masih dia pegang. Oke, baik. Karena beliau juga masih eksis kan di TikTok ada tuh dia. Betul. Oh, Lox Labor. Nah, terus kemudian tadi 70, 80, 70, 90. 80, 90. 90 tuh puncaknya. Oke, Bang. Band-band glam rock udah pada muncul apa segala macam. Nah rock kan udah luas nih dari hard rock, heavy metal. Betul, ya kan? sudah berkembang ya. Alirannya udah berkembang. Sangat betul. banget. Sangat Betul. banget berkembang. Di itu 90 udah masuk 2000 masuklah nu metal. Oke. Nu metal terus kemudian ada yang lebih gaharai kayak death metal. Terus, Oke. terus kemudian macam-macam. Jadi di tahun 2000 itu udah. Nah kemudian Sudah mulai banyak campurannya. udah mulai Oke. Berarti kita kenanya yang terakhir ya, Bang. ada Limp Bizkit ya kan, Betul. Nah, ada Korn ya kan, terus Betul. ada Rage Against the Machine, terus dan seterusnya. Nah lewat dari tahun 2000 Iya. itu udah mulai menurun. Betul. Tapi di luar negeri, Betul. di luar negeri tetap eksis. Oke, Di Bang. Indonesia Kayaknya menurun. selera musik itu udah mulai berubah. Betul. Betul. Benar. Jadi di 2000-an di Indonesia khususnya kita udah nggak usah. Kalau luar negeri sampai sekarang dari band baru sampai band lama, band legend mereka masih Masih pokoknya rock murni gitu ya Bang. Masih. Terus bagaimana kira-kira pendapat Papi kira-kira gimana sih caranya supaya rock ini bisa hidup kembali? Nah. Barangkali ada saran-saran yang mungkin buat anak muda sekarang lah ya. Nah, ini yang saya lihat perkembangannya adalah di seluruh Indonesia ya. Iya baik Bang. Bandung, Malang, Jakarta, Surabaya. Mereka sudah punya komunitas-komunitas rock. Rock. Nah, Oke. Rock yang khusus 80-90. Oke. Sama seperti BRC ini. Betul. Nah, mereka kan rock klasik itu dikembangkan dan kemudian sekarang dandanan ini yang saya lihat nih ya di TikTok, di Instagram, dandanan mereka udah mulai kayak zaman dulu. Zaman dulu Bali berarti ya Bang. Cut bray, celana Betul. jeans, robek, jaket kulit, terus kemudian rambut udah gondrong-gondrong. Gondrong betul. Dan itu kembali lagi Betul. mutar. Cuman untuk dipopulerkan secara global, maksudnya mereka itu nggak ada lagi, nggak bisa lagi karena Nggak bisa lagi. selera udah bercampur-campur. Oke. Gitu loh. Untuk Indonesia apalagi Untuk ya Indonesia kan? betul. Nah, jadi mereka start untuk komunitas saja. Komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas saja. Ya mereka jual merchandise buat komunitas itu sendiri. Betul. Show-nya juga buat mereka sendiri. Betul banget. Nah, seperti kayak di kemarin di Malang tuh saya lihat ada komunitas rock. Bahkan mengundang Andi Rif. Andi Rif ya. Andi Oke. Rif. Nah, komunitas itu mengundang Andi Rif ya dengan lagu-lagu Rif, lagu-lagu Rif YouTube, yang lama-lama itu segala kan macam. bagus-bagus tuh Bang. Betul. Bahkan drummernya Rif siapa tuh? Magi itu Betul. jadi penyanyi juga dengan lagu-lagu 80-an. Lagu-lagu 80-an. Iya. Dia sepertinya dia juga mencoba untuk membangkitkan kembali Back. band rock yang Iya. lama, yang Kembali. murni masih rock Iya. gitu. Nah seperti kita ini kan. Betul. Jadi seperti kita ini kita punya wadah. Sebenarnya tidak harus 80-90.
anak-anak muda juga sekarang kan sering bawain lagu-lagu rock yang zaman sekarang juga mereka oke gitu. Betul. kan. Bahkan sekarang itu saya ngelihatnya sebenarnya ada memang kecenderungan untuk mereka untuk memulai menggali itu musik-musik yang lama, termasuk slow rock ya Bang ya. Iya. Termasuk karena kan Iya. aku lihat di YouTube dan Mereka juga mengeksplor lagu-lagu lama. kan. bener, justru cover lagu-lagu lama. Nge-cover. Karena sepertinya mungkin ya kalau saya melihatnya dibandingkan orang dulu menciptakan lagu dibanding dulu sama sekarang itu mungkin waktu dulu itu kayak penghayatannya mungkin dapat banget kali ya. Mungkin akhirnya nyampe ke penonton atau pendengarnya ya. Apa yang disampaikan. Betul banget. Karena musik sekarang itu bukan saya aneh dengan musik sekarang tapi karena kadang kita tuh dengarnya enak nih tapi sebentar aja gitu. Kalau rock ini kan kayak buktinya sampai sekarang kan ya. Rock yang lama tahun 80, Iya, iya. 90 kita dengar aja kita semangat Itu banget apa? ya. Karena zaman dulu itu kan susah tuh ya. Zaman susah, Betul. alat musik susah, alat Betul, Bang. rekaman susah. Tapi jiwa mereka untuk bikin lagu tuh benar-benar dari sini gitu loh. Betul. Dari Bang. hati. Karena kesusahan-kesusahan itu, terus Betul. dengan pengalaman hidup mereka segala macam. Nah, Betul. bedanya dengan sekarang itu industri yang menuntut. Betul. Industri yang Betul. menuntut. Jadi mereka begitu misalnya direkrut oleh sebuah label, kamu harus bikin lagu begini nih. Betul. Kamu harus bikin ini produser yang Betul. Jadi dituntun terpaksa. mereka akhirnya Betul. gimana caranya dapat uang, aku bisa bikin lagu nih. Ya betul. Termasuk itu. saya sebenarnya Bang. Dulu kan saya dulu tahun berapa itu ya tahun 2000. Tapi aku rekaman di tempat Papi. Iya. Papi kan menyediakan yang rekaman ya waktu Iya, itu ya. iya, ada. Tahun 2000-an berapa gitu. Iya. Sampai menciptakan lagu sampai berapa lagu tapi nggak dapat sampai sekarang. Semua pengalaman Iya, kita kan? seperti itu. Panser pun Dan seperti itu susah kan, Semua susah seperti banget. itu. Kalau sekarang kan enak Bang, maksudnya dipisah-pisah kan. Kalau kita dulu itu pokoknya kalau ada yang salah itu diulang dari awal pokoknya. Benar. Satu, inilah gunanya YouTube. Betul. Iya betul. Itulah Gunanya gunanya itu. itu. Betul. Apabila kita ingin berkarya, ada fasilitas YouTube. Sepintar-pintarnya kita, bagaimana caranya supaya kita bisa berkarya melalui YouTube ini. Betul banget. Seperti yang kalian lakukan. Terima kasih Pak. Saya mau nambah. Oke, oke, Pak. Tadi lupa. Panser itu sudah pernah punya satu album. Iya betul. Semua lagu diciptakan hampir semua oleh beliau. Alhamdulillah waktu itu kita dilirik dan sama John Paul Ivan Bumerang. Cuman Oh, iya. ya langkahnya mungkin belum dikarenakan waktu itu kendalanya di vokalis. Oke. Vokalis kita mungkin pada waktu itu belum bisa. Dari Papi yang nyoba termasuk saya tidak lolos di Di sana ya. Ya. Oke. Karena dulu waktu itu kalau nggak salah Sony ya. Yang paling waktu yang paling itu dikenal kita ya. bukan Sony. Selain daripada Sony. Eh, Musika apa? Arva Record. Arva Record. Arva Oh, oke, Record. oke. Tapi sempat Bang, maksudnya sempat. Udah, lagu ada kita udah respon dikirim. mungkin. Jadi Udah dikirim? Kita waktu itu murni tanpa kita artinya kan ya zaman dulu siapa yang punya uang Oke. kadang itu hitungannya sama produser gini 50-50 kan gitu. Oke. Nah waktu itu kita alhamdulillah sebenarnya jalannya sudah ada. Betul. Berapa kali kita ngirim lagi dengan vokalis baru dengan ini. Nah akhirnya nunggu ya kita memikirkan kesibukan yang lainnya ya langkahnya mungkin belum. Gitu. Oke. Iya jalannya memang harus fit aja. Oke. Ya, tadi ngomong-ngomong tentang perjalanan hidup, namanya seorang rocker ini pasti ada naik turunnya. Betul Ada nggak banget. sih pengalaman yang tidak pernah terlupakan? Entah ditentang sama keluarga kah? Atau Betul banget. tidak pernah ada dapat bayaran atau bayarannya nasi kotak gitu? Boleh Bang Ozi, silakan. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah sih. Happy aja. Happy-happy aja, tapi ada nggak sih pengalaman yang nggak pernah terlupakan? Oh, iya. Mungkin pas manggung, Oh yang pas, jelas. ya, yang memorable gitu. Yang jelas selama main musik rock saya yang ibaratnya berkesan sekali itu ya ketemu dengan idola. Idola siapa tuh kalau boleh tahu idolanya Bang Ozi? Nah, Idola saya kalau Indonesia Aha. gitaris pasti kan. gitaris. Ya, di situ. Gitarisnya siapa? Ed Syahrani. Wih, itu dari Itu- band mana?
Edane. Edane. Wih, putra asli Kalimantan. Keren. Ya poinnya itu happy aja sih saya. Happy aja, alhamdulillah ya. Berarti yang memorable-nya banyak ya. Bang Rafiq boleh Bang Rafiq. Oke. Kalau saya alhamdulillah ibu saya mendukung saya Support. bermain musik rock, apalagi kakak saya. Sempat terhalang karena wanita pacar saya. Wah, Rambut masa gondrong, mudanya ini. disuruh potong airnya, Ya? saya putusin pacar saya. Saking berarti itu sangat Ya, terkesan sekali ya. terpaksa sih sebenarnya, masalah. Sebenarnya. Karena Daripada rambut pada yang waktu itu dipotong. kan kita gondrong nih. Aha. Kalau nggak gondrong, ini kamu nggak gondrong. Oh, Rock oke. dulu, ya ini betul lah sudah dengan, Itu adalah dengan gengsi style. ya Bang ya? Ya. Oh, Dan oke. ini Aha. pernah gondrong, kita semua ini pernah gondrong. Bang Papi juga? Ya. Oh, jangan-jangan Pernah Bang Papi gondrong. punya pengalaman lain juga nih. Gimana Bang Papi? Oh iya. Gimana? Ada Saya pengalaman yang masih Aha. satu waktu nanti saya masih pegang file-file kita masih gondrong-gondrong. Wih keren. Ya. Boleh nanti ditampilin editor? Insya Allah. Nanti kirim ke editor aja ya. Gimana kalau Bang Papi ada pengalaman yang gak akan terlupakan gak sih? Selama menjadi rocker nih. Ini salah satu aja ya. Sebenarnya banyak pengalaman saya di musik rock ini. Ya. Ini waktu saya ikut festival se-Kalimantan, festival rock ya. Itu di Taman Budaya. Ini yang main dia, Ya. Oji juga, Rapik ya. Saya main bass, keyboardnya Berto ya. Terus kemudian yang vokalis Iwan Sadi. Ini pengalaman saya tidak bisa lupakan sama sekali. Kenapa memang itu Saking ceritanya? gilanya peristiwa ini. Ini loh festival ini. Iya, gimana? Ini festival ya. Kita masuk final. Masuk final. Masuk final. Oke. Begitu masuk final, kita kan diberi kesempatan membawakan lagu musisi dan suara kitanya God Bless. Oke. Si Iwan suaranya habis. Waduh. Jadi pas mau tampil final nih. Gak bisa, dia suaranya hilang. Lah jadi gimana dong? Hilang suaranya. Akhirnya gimana? Sama teman-teman, bagaimana? Ya kayak apa caranya? Akhirnya saya lah sambil nyanyi main bass. Oke, untung bisa ya Bang Papi ya. Jadi si Alhamdulillah. vokalis pura-pura gini aja, padahal nyanyi dia. Iya. Lip sync jadinya lip sync. Iya. Oh my god. Jadi Padahal dua lagu lagi itu saya yang festivalan. bawakan. Ya. Oh astaga. Saya yang bawakan, dia cuman ya di depan mangap-mangap aja. Oke, terus gimana hasilnya? Juara 1, Juara 1 keren. Juara Berarti satu. tidak diragukan lagi suaranya Bang Papi juga oke juga, gak kalah. 3-3 the best. 3-3 the best. Iya. Wih keren banget. Ada the best. Hah? Oke. Waktu itu The yang best ambil juga. keyboardnya Banjarmasin, the bestnya. Wih, keren. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan juga ya, yaitu melipsingkan si vokalis ini nih. Tapi Serius nih. Itu ada Bang Haji saksinya. Jadi kita dulu sering kalau ada festival, ya kalau istilah itu kita apa ya, pemain asing lah. Ada grup ini, kalian ikut festival pakai nama kita. Oke. Kita nggak minta piala. Kalau menang duitnya aja. Itu kerjaan kita dulu. Nah ini juga. Oh, iya, Jadi iya. dulu saya ini di agroforestry saya. Betul. Ya, Itu di zaman manajernya saya. Itu di zaman saya. Ya. Karena saya kan masih muda. Saya mau ikut festival pokoknya. Saya mau festival yang Ikut. berdua ini mau nggak mau harus ikut saya kan. Jadi kita udah. Jadi Udah, ya. dari universitas kayak Poliagro, ada sekolah musik beberapa waktu itu ada Fire, sekolah musik Ebony, ikut Ebony festival belum. termasuk toko musik apa? Boni setelah Payur. Kita bawa nama mereka itu, alhamdulillah juara 1, kita ngambil duitnya aja. Nah, cuman pengalaman saya yang sedih waktu itu festival di Balikpapan pakai nama Poliagro. Nah, rupanya ada masalah mahasiswa yang di Poliagro itu yang orang Balikpapan dari sama sini. Oke. Jadi waktu kita diumumkan kita tidak di tempat karena mau diserang. Akhirnya kita selesai main langsung pulang. Tapi alhamdulillah Poliagro juara 1 waktu itu. Juara 1. Tapi Itu pengalaman tuh ya. Diserang orang tipis gimana? Astaga. nanti yang penting Seru cuannya banget, dulu.
ternyata di balik kesuksesan mereka, Iya. ya ternyata ada cerita-cerita yang sangat menarik di baliknya itu. Dan unik-unik juga Betul. semuanya. Dan ini Betul juga menjadi banget. bisa salah satu inspirasi juga buat SJ Entertainment Betul, Lover. betul banget Iya. bahwa beliau-beliau ini walaupun seperti sekarang ya, alhamdulillah sukses di dunia musik, tapi ternyata ada cerita-cerita yang menarik di belakangnya. Betul Ibaratnya- banget. Atau pernah nggak sih bang misalnya pas mau perform nih tiba-tiba ketinggalan apa kek gitu misalnya ketinggalan. Nah, apa ketinggalan basket atau apakah jack atau apa gitu. Waktu Tiba-tiba- zaman masih Cat Power, Iya. kita main di perusahaan apa Pi? Melapi apa? Kelamor ya, Cat Power itu. Jadi kita nih mau cepet-cepet berangkat, Iya. ternyata bass sama gitar melodi ketinggalan. Jadi apa jadi? Papi harus habis dimarahin, Papi harus ngambil lagi. Maka waktu itu harus nyebrang dulu. Nyebrang. Karena jalan daratnya kan belum ini waktu Nyebrang iya. kapal nih bang. Jadi dari Astaga, seberang iya. baru gue beli bus yang ketinggalan barang itu tadi. Oke, seru Lucu banget ya. Ada lagi Oke. banyak sekali ini pengalaman-pengalamannya ya. Ada lagi. Ini sebenarnya ada antara Cat Power ya. Mungkin Panser dulu pernah ngalamin main di Balikpapan kan. Pernah ngalamin nih kayaknya Rapik. Saya Cat Power waktu itu main di nama gedungnya apa ya? Gedung apa ya? Gedung Manuntung. Gedung Manuntung. Gedung Manuntung di Balikpapan. Papan, oke. Oh di Kelandasan. Itu kalau nggak salah acara apa ya gitu ya. Acara Sumpah Pemuda atau apa. Kita main satu grup. Tapi waktu itu drummernya bukan Rapik ya. Manggung. Begitu manggung. Selesai manggung. Baju saya ditarik. Sama orang-orang itu. Baju saya ditarik, gelang saya ditarik. Semua ditarik. Bang, bos saya bang, bos saya bang. Akhirnya saya cuma pakai celana pendek. Sama Itu nggak pakai baju. Itu ditarik kenapa maksudnya? Mereka mau ambil baju. Oh, wah. Sangkingnya Iya, ya. penonton sangkingnya. begitu turun tuh kenapa orang di dekat petangga itu kok begini-begini gitu loh. Akhirnya wah begitu saya turun gelang saya habis kiri kan. Itu antara ngefans atau emang Iya. ada kesempatan dalam kesempitan Nah, ya. itu rasanya sepertinya ya. pernah Panser. Iya. Bang Rapik pernah ngalamin juga itu sama itu. Manggungnya. Sankingnya berarti. Jadi begitu ada beliau cerita itu saya jadi ingat saya juga pernah seperti itu kayaknya. Memang kesempatan dalam kesempitan itu kurang lebih 11-12 aja ya sama fans fanatik. Betul banget. Nah sekarang di Oji nih ada enggak maksudnya cerita-cerita lucu ya seperti bilang tadi Pak Api dan juga Bang Rapik. Barangkali apa kayak paling lucu mungkin di antara sepanjang perjalanan ke musik. Pernah nggak misalnya ada sesuatu seperti ketinggalan tadi? Atau barangkali saat- diminta tanda tangan Ya, pasti. tanda tangan. Ataukah saat menciptakan lagu nih. Kan Panser sendiri punya lagu dan punya album ya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman tentang menulis lagu kah atau cerita-cerita unik tentang membawakan lagunya kah atau gimana? Boleh nih Bang Oji. Ada masih festival ini di Tenggarong ya. Di Tenggarong. Saking seringnya festivalan ya Iya. di mana-mana. Jadi gini sebenarnya. Iya itu yang udah jebol bass drum terus Oh, astaga pernah. lagu berhenti di tengah. Oke. Gitu. Yang akhirnya ya lucu aja di atas panggung. Ini sudah final ya. Iya. Sudah final gitu. Jadi Dapat ulang lagi. juara 2 kita. Juara Dapat- 2. Dapat juara 2. Heeh. Ya alhamdulillah mungkin jurinya waktu itu tidak terlalu, itu di Tenggarong. Itu pengaruh sound system juga bang. Iya, jadi kebetulan yang kita mainkan lagunya waktu itu susah. Iya, jadi waktu itu pas giliran giliran saya yang main. Begitu belum lagu kedua. Belum lagu kedua aja. Lagu Tato itu kedua. Iya, lagu wajib apa? Pas mau masuk lagu kedua, begitu saya main, cek. Saya injak kick itu robek sudah. Udah Jebol. Iya, karena mungkin dulu juga mungkin saya masih muda kan, kuat. Nah, jadi kita sempat stop, cuma alhamdulillah juri ya mungkin kita masih bisa dapat juara 2 waktu itu. Alhamdulillah. Nilai skillnya bukan teknis. Karena gini, lagu dulu itu memang kenapa bertahan, terus kenapa mungkin anak-anak di zaman itu kurang minat itu karena lagu di zaman dulu itu tingkat kesulitannya susah lagu-lagu itu. Jadi mungkin ribet ya. Kalau kita dulu karena referensinya lagu-lagu yang
progresif rock ditambah dengan bergabungnya Oji itu membantu kita. Karena kita sudah tidak bisa yang mau pikir ngikutin dia sudah yang ini. Jadi kita hanya berdua ini bisa ngimbangin. Nah, jadi banyak terbantu juga sama Oji. Jadi yang senior belum tentu juga hatinya ini gitu loh. Karena memang kalau untuk musik sendiri memang harus mengikuti perkembangan zaman ya Bang ya. Oke, setuju. Iya itu karena kan aku ambil sedikit. Boleh. Karena waktu aku gabung sama beliau ini sebenarnya beliau ini sudah masanya tidak ikut festival lagi harusnya gitu kan. Harusnya. Karena aku ini baru masuk, ya kan masih menyala-nyala Gas. gitu kan. Gitu. Jadi pokoknya harus ikut. Nanti ada festival ikut pokoknya mau ikut. Pokoknya udahlah gitu kan. Papi sama Bang Rapik harus. Nanti keyboardnya siapa, vokalnya siapa diatur aja, liatin lagu wajib apa gitu kan. Sampai akhirnya itu berapa tahun berjalan. Bisa dikatakan juga akhirnya kami ini sebagai pemburu dolar sebenarnya. Jadi ikut festivalan bukan lagi sebagai validasi kamu musisi rocker yang oke, tapi mencari cuan di situ ya. Betul. Makanya ada instansi atau apa ya, katakanlah kampus yang ngadain festivalan gitu ya. Sekolah musik, saya sempat mengajar juga kan di beberapa, ada 2 lah di Samarinda. Nah jadi untuk memperkenalkan sekolah musik tadi ya saya tawarkan, ya sudah mau enggak kita naikkan ini. Gitu. Caranya sponsorin kami ikut festival. Oke. Piala lu ambil, hadiah kami ambil. Wih keren, yang penting uangnya aja gitu ya buat berarti kalian rupanya dia main di belakang layar jadi. Iya lagi. Oke. Dan saya terus terang aja dengan saudara saya ini salut, banyak mendidik anak-anak dulu, band-band SMA. Dia banyak menciptakan band-band juga. Dan kita juga dulu. Yang barangkali sampai sekarang masih ada kali Bang? Beberapa personil masih ada, termasuk dulu waktu saya ngajar drum angkatan kamu. Itu Rian sekarang sama Pai Sleng masih. Oke. BIP. Dan mungkin tahu Iqbal. Oke. Itu dulu dari kelas 3 SD sama saya. Oh, sekarang sama Ari Lasso sama itu dulu sama saya. Wis, mantap. Ya, itu aja mungkin saya. Dan sekarang kira-kira misalnya termasuk Papi dan juga Bang Rapik, ada nggak ketertarikan atau kenapa sampai maksudnya nggak mengajari atau mungkin jadi guru musik atau gimana? Untuk pasti anak-anak sekarang loh ya. ilmu lah ya. ya Mungkin untuk bagi ilmu atau barangkali regenerasi selanjutnya. Ya, pernah nggak pikir Bang? Kalau kita sih sampai hari ini tetap di Borneo rock community ini dari usia yang muda sampai yang tua tadi disaksikan paroki itu. Betul. 75 tahun usianya sesepuh di Borneo Rock Community sampai ada yang di bawah. Kita tetap kita ini. Dan kita juga harus mengakui anak-anak sekarang ini lebih update musiknya, skillnya. Oke. Paling kita hanya mengasih semangat, support, itu aja sih pengalaman kita. Kalau skill kita udah lewat. Oke Bang. Mungkin karena sekarang pengaruh saya aja sama YouTube itu kan? sudah sama dia lewat. Mungkin saya hanya menang ganteng sedikit. Oke. Nanti kita ada bakalan yang mau ngobrol-ngobrol lagi disampaikan kali ya Bang. barangkali? Oh, iya. Jadi setelah ini kita bakalan Oke. lagi. Betul. Karena bakalan ada yang mau lewat, kita bakalan lihat dulu teman-teman yang tadi udah jamming bareng di sini. Betul banget. Nanti kita bakalan balik lagi and we will right back after the break. Tetap di SJ Entertainment. Woo! Takkan manusia
Ada kesombonganmu, ada kepalsuanmu, karena dengan wajah gua. Ada tangis mereka, ada bangkai mereka, ada arena wajah. Takkan henti sampai mati, ambisimu tak peduli, kau pun lupa pada diri. Oke, sekarang kita lanjut di sesi selanjutnya. Bener, yeay. Kalau tadi kita udah ngulik-ngulik nih tentang perkembangan rock di Betul Samarinda banget. seperti apa. Betul, Terus juga kita bincang-bincang dari awal yang mulai. backgroundnya masing-masing. Betul, mulai berdirinya Panser, terus kemudian apa suka dukanya, barangkali ada cerita-cerita lucu dan Banyak itu sudah banget betul ya. banget dan seru pokoknya. Semakin Oke. malam kayaknya semakin seru ya. Betul banget. Nah kalau Betul. setelah ini kita coba tanya nih harapannya untuk musik rock nanti Betul. di Samarinda, Kalimantan Timur ataupun sampai kancah nasional ke depannya maksudnya seperti apa nih? Betul, Boleh mungkin dari kali ke- ya, singkat saja boleh. Saya dulu kayaknya ya. Sebelumnya saya terima kasih buat brother saya, adik juga. Buat SG Entertainment jangan lupa follow, subscribe juga. Ini kami senang sekali dengan hari ini bisa kita tampil di sini. Terus untuk musisi buat kedepannya, saya yakin musik rock itu tidak akan pernah hilang. Rock will never die. Ya. Nah, terus buat anak-anak saya kan, adik-adik, jangan cepat puas diri, terus berkarya, apalagi dengan adanya abang nih, punya yang begini nih, sangat membantu. Zaman kita nggak ada yang begini, jadi itu teruslah berkarya, jangan puas diri. Kita siap mensupport selalu buat musisi khususnya Samarinda, umumnya Kalimantan Timur. Terima kasih. Lanjut Bang Papi. Oke, Boleh, kalau Bang Papi. dari saya untuk generasi muda penerus dari kita ini, karena kita namanya usia ya, usia kan udah beranjak, semakin lama semakin tua, tapi jiwa kami masih ada, jiwa kami masih ada rocknya. Nah, maksud saya generasi muda pun seperti itu. Jika ingin mendalami dunia atau musik rock itu, istilahnya sampai ke jiwa, sampai ke hati, sungguh-sungguh, yang jelas di dalam hal yang paling positif. Jadi jangan hanya sekedar FOMO nih. Ya, ikut-ikutan Wah, kayaknya aja. jadi gitaris banyak cewek nih. Iya. Nanti ini udah hilang gitu kan. Nah, jadi artinya tetaplah terus seperti Bang Rafiq bilang, tetap berkarya dengan hal-hal yang paling terbaik, apalagi sudah difasilitasi YouTube, terus kemudian sosial media segala macam. Jadi saya harapkan untuk generasi muda, terutama khususnya untuk musik rock itu sendiri, terus maju, jiwanya terus kembangkan. Harus semangat Wajib. pokoknya ya. Oke, itu aja guys. Lanjut, buat Bang Oji boleh. Ada harapankah untuk generasi muda terhadap musik rock nih, apalagi khususnya di Samarinda, Kalimantan Timur? Nah, untuk ya kalau harapan saya sih buktikan bahwa musik rock itu bukan musik penghancur. Ya artinya tetap ngerok tapi tetap teratur. Seperti itu. Karena ya tidak dipungkiri dulu kan statementnya kita ngelihat musik rock ini bahwasan musik ini keras dengan kehidupan yang keras pun seperti itu. Nah untuk sekarang sudah modern jadi ngeroklah dengan modern kalau saya seperti itu. Mantap. Jauhi narkoba. Nah, Itu say no to maksud saya. narkoba. Itu. Iya. Ya. Tetap sehat, tetap ngerok, tetap sehat. Tidak munafik, kita dulu salah satu pelaku yang seperti itu. Wah, Akhirnya ngaku juga. ini apakah akan dipotong nantinya?
Dan satu saya minta sama Bang Jufri dan Ade untuk nanti mencari aktor. Saya kebetulan juga mantan aktor. Wih, mantap. Siap, Oke, siap. terima kasih Terima banyak kasih buat sekali lagi, Bang Rapi, Bang Papi, dan Bang juga Oji. Oji ya. Thank you Terima so kasih much, udah bagi-bagi banyak mau bergabung di ceritanya ya. SC Entertain. Benar. Dan sebelum kita akhiri Iya. Sesuai tadi betul Bang. kata Bang Betul. Rafiq ya, kalau SC Entertainment itu nggak buka kelas acting yang nanti bakalan Betul, launching betul. di bulan 8. Betul, kami Aha. SC Entertain berniat membuka sekolah acting yang bekerja sama dengan artis-artis nasional. Wih, keren. Jadi coachnya nanti itu artis-artis nasional, dan saya menjadikan SC Entertain itu sebagai wadah buat teman-teman Kalimantan Timur yang pengen berkreasi atau pengen mungkin memperlihatkan bakatnya di dunia entertain, termasuk musik, seni, misalnya apa, peran, tari stand dan up comedy dan kek, atau komedi. apapun ya. Dan juga saya Bisa. pasti kalau untuk dari segi musik pasti saya minta bantu sama beliau-beliau ini. Nah, Apalagi boleh. Papi juga, Nah, Papi juga Papi punya ada punya sekolah kelas musik. musik, betul Oke. banget. Jadi yang pengen mengembangkan Uh-huh. bakatnya di dunia musik boleh Bisa daftar juga langsung ke datang Papi. Ke Papi. Nah, langsung aja betul. kontak Borneo Rock Community. Bener Oke. banget. Dan Dan kita juga di sini loh. Terima kasih banyak juga Terima nih kasih buat banyak. venue kita. Betul, ada di venue kedai kita. kopi Buat Moza. Ipin. Keren Ipin, banget. masuk. Thank you so much. Nah. Masuk sini. Ayo boleh masuk frame, masuk frame. Nama. Nah, ini Nama. dia. Ini dia. Yang punya ini kedai teman saya kopi kebetulan Moza. ini drummer saya dulu. Ya, Selain beliau drummer. juga yang memberi Jadi kita bagi tempat. yang mau ngopi itu siap sedia di sini. Yes. Kopinya macam-macam. Ya, Oh, Pak, iya. Kopi Moza. Kopi- Kedai Kopi Moza di Jalan Hidayatullah ya. Yes. Betul banget, Hidayatullah. Jadi Siap. kalian mau nongkrong di sini sambil live musik lagi. Live music boleh. Wah, Kalau kurang kalian lagi. musisi juga atau emang Betul, interest di aliran rock bisa jamming bareng juga di sini. Betul banget, dan bahkan mereka bisa mungkin welcome buat teman-teman pemusik yang Ya. mungkin mau ngobrol-ngobrol kali ya. Ya, Yang mau mau sharing-sharing ya, sharing-sharing dengan beliau-beliau ini saya yakin diterima dengan baik. Karena Oke. mereka nih ramah-ramah. Ya Iya, kan? Ya. betul. Setuju, So, sepakat. Setuju banget. Nah, saya lanjut tadi ya. Untuk sekolah actingnya tadi itu ya bagi yang berminat mungkin bisa gabung di SC Entertain. Benar banget. Oke, kalau begitu Terima sekali kasih. lagi kita ucapkan terima kasih untuk Betul gestar banget. kita pada hari ini. Siapa tahu next time kalian kalau mau request gestar kita minggu depan siapa Betul. boleh komen di Betul, bawah boleh ya. komen di bawah ya. Jangan Silakan lupa komen. subscribe dulu. Betul, saya rasa itu dan Kita dengan pamit berakhirnya undur tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada Benar malam hari ini. banget. Dan saya manusia biasa tidak lepas dari salah dan hilaf. Yes. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami semua berempat ya, mohon maaf semuanya. Ya. Dan kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.